Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, saya Augie Balkis Queen akan menjelaskan materi biologi tentang sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami fungsi utama sistem pernapasan, yang kedua, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan, yang ketiga, memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia, dan yang keempat, mengetahui gangguan pada sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah mengambil oksigen dari udara, membuang karbon dioksida dari tubuh, dan membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Organ utama sistem pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Organ-organ sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, saluran pernapasan bagian atas. Bagian-bagiannya yaitu hidung, merupakan tempat utama udara masuk. Fungsinya menyaring oleh rambut halus atau silia, menghangatkan oleh kapiler darah di konika, dan melembabkan udara oleh selaput lendir. Yang kedua ada faring atau teka, yaitu persimpangan antara saluran pernapasan dan pencernaan, menyalurkan udara dari hidung menuju laring. Yang ketiga ada laring atau kotak suara atau pangkal tenggorokan, letaknya di bawah faring. Fungsi laring adalah terdapat pita suara untuk menghasilkan suara, dan epiglotis atau katup tulang rawan yang mencegah makanan masuk ke trakea saat makan. Nah, yang kedua, saluran pernapasan bagian bawah. Organnya yaitu yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung panjang yang diperkuat oleh cincin tulang rawan berbentuk C agar tidak kolaps. Fungsinya menyalurkan udara menuju paru-paru. Dindingnya memiliki silia dan lendir untuk menyaring partikel yang lolos dari hidung. Organ yang kedua adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Strukturnya mirip trakea, memiliki tulang rawan. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus di dalam paru-paru. Dindingnya tipis dan tidak memiliki tulang rawan. Yang keempat, ada alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung udara kecil di ujung bronkiolus yang tersusun dari gerombolan anggur. Fungsinya, tempat utama terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2 secara difusi dengan kapiler darah yang melingkupinya. Berikutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah organ utama pernapasan, terdiri dari jaringan elastis yang membungkus bronkiolus dan jutaan alveolus. Paru-paru dilindungi oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Berikutnya ada diafragma, yaitu otot utama pernapasan berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Berikutnya, mekanisme pernapasan atau ventilasi paru-paru. Pernapasan melibatkan dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi, yang didasarkan pada perubahan volume rongga dada dan tekanan udara di dalamnya, atau yang biasa disebut hukum Boyle. Yang pertama ada inspirasi atau menarik napas. Otot yang terlibat yaitu ada diafragma, kerjanya berkontraksi bergerak turun mendatar. Kedua, otot antar tulang rusuk atau interkostal, berkontraksi mengangkat tulang rusuk dan sternum. Berikutnya, perubahan volume dan tekanan. Volume rongga dada dan paru-paru ketika inspirasi itu membesar. Tekanan udara di paru-paru menurun atau lebih rendah dari tekanan atmosfer, dan hasilnya udara kaya O2 dari luar masuk ke paru-paru. Mekanisme yang kedua yaitu ekspirasi atau menghembuskan nafas. Otot yang terlibat yaitu diafragma,
Berelaksasi kembali ke posisi semula, yaitu melengkung ke atas. Yang kedua, otot antar tulang rusuk berelaksasi menurunkan tulang rusuk. Perubahan volume dan tekanan saat ekspirasi, yaitu volume rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara di paru-paru meningkat atau lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Hasilnya, udara kaya CO2 dari paru-paru terdorong keluar. Berdasarkan otot yang bekerja, mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada, melibatkan kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut, melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma atau lebih dominan saat istirahat dan tidur. Berikutnya, pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi melalui dua proses difusi. Yang pertama, respirasi eksternal atau paru-paru, pertukaran gas antara alveolus dengan kapiler darah di sekitarnya. Prosesnya, O2 dari udara alveolus berdifusi masuk ke darah. CO2 dari darah berdifusi masuk ke alveolus untuk dikeluarkan. Yang kedua, respirasi internal atau jaringan tubuh, yaitu pertukaran gas antara kapiler darah dengan sel-sel jaringan tubuh. Prosesnya, O2 dari darah berdifusi masuk ke sel-sel untuk metabolisme. Lalu, CO2 atau hasil dari metabolisme sel berdifusi masuk ke darah untuk diangkat ke paru-paru. Nah, ada gangguan pada sistem pernapasan. Banyak penyakit yang dapat mengganggu fungsi sistem pernapasan. Antara lain ada yang pertama, ada asma. Asma adalah peradangan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, dipicu oleh alergi atau iritasi. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, menyebabkan bintil-bintil pada alveolus dan mengganggu difusi O2. Yang ketiga, ada pneumonia atau radang paru-paru. Penyakit ini merupakan infeksi dari bakteri, virus, maupun jamur yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan atau nanah di alveolus. Yang keempat, ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk berdarah dan sesak napas. Dan yang kelima, ada kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali di jaringan paru-paru. Sangat terkait dengan kebiasaan merokok dan paparan polusi. Nah, jadi kan kita udah membahas sistem pernapasan pada manusia. Untuk menguji pemahaman kita bersama, ayo kita mengerjakan latihan berikut. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama, apa nama organ utama dalam sistem pernapasan manusia? A. Hati, B. Jantung, C. Paru-paru, D. ginjal. Kira-kira apa ya? Jawabannya yaitu paru-paru. Jadi, organ utama dalam sistem pernapasan manusia yaitu paru-paru. Lanjut, soal yang kedua. Apa nama bagian tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara? Optionnya A. Faring, B. Laring, C. Esophagus, D. Trakea. Apa ya kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya yaitu laring. Jadi, bagian tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara yaitu laring. Pertanyaan ketiga, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut A. Faring, B. Laring, C. Diafragma, D. Trakea. Nah, jawabannya adalah trakea. Jadi, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus disebut trakea. Pertanyaan keempat, bagian yang menghubungkan bronkus dengan alveolus disebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah bronkiolus. Jadi, bagian yang menghubungkan bronkus dengan alveolus disebut bronkiolus. Pertanyaan kelima, apa nama otot yang berfungsi dalam proses pernapasan dan terletak di bawah paru-paru? A. Otot interkostal, B. Otot diafragma, C. Otot
pectoralis, D. Otot trapezius. Nah, jawabannya adalah otot diafragma ya teman-teman. Lanjut pertanyaan ke-6. Pada organ manakah dalam saluran pernapasan udara yang masuk akan disaring oleh rambut halus atau silia, dihangatkan, dan dilembabkan sebelum masuk lebih jauh? Optionnya yang A ada rongga hidung, B. laring, C. trakea, D. faring. Nah, jawabannya adalah rongga hidung. Lanjut pertanyaan ke-6. Manakah pernyataan yang benar mengenai mekanisme inspirasi atau menarik napas dalam pernapasan perut? A. Diafragma berkontraksi, bergerak mendatar, dan tekanan udara paru-paru menurun. B. Otot antar tulang rusuk berrelaksasi dan otot rusuk terangkat. C. Tekanan udara di paru-paru meningkat sehingga udara terdorong keluar. D. Diafragma berrelaksasi dan volume rongga dada mengecil. Jawabannya adalah A ya, yaitu diafragma berkontraksi, bergerak mendatar, dan tekanan udara paru-paru menurun. Lanjut pertanyaan ke-8. Urutan jalur udara yang benar dari luar hingga ke tempat pertukaran gas adalah A. Dari faring, laring, trakea, bronkus, lalu ke alveolus. Yang B. Dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, lalu ke alveolus. Yang C. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus. Atau yang D. Dari hidung, kemudian ke laring, lalu ke bronkus, kemudian ke trakea, lalu ke alveolus. Nah, jawabannya adalah C. Urutan jalur udara yang benar dari luar hingga ke tempat pertukaran gas adalah hidung, lalu ke faring, lalu ke laring, kemudian ke trakea, bronkus, bronkiolus, barulah sampai ke alveolus tempat pertukaran gas. Pertanyaan ke-9. Di manakah lokasi spesifik terjadinya respirasi eksternal, yaitu proses difusi oksigen atau O2 dari luar ke dalam dan karbon dioksida atau CO2 dari darah ke udara? A. Bronkus, B. trakea, C. alveolus, D. laring. Kira-kira di mana ya? Nah, teman-teman, jawabannya adalah di alveolus. Pertanyaan yang terakhir, peran utama epiglotis dalam laring adalah untuk A. mengatur laju pernapasan, B. menghasilkan suara melalui getaran, C. mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan, atau D. menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Nah, teman-teman, jadi jawabannya adalah C. mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan. Nah, selamat. Kita sudah selesai mengerjakan kuis tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga video aku dapat membantu kalian semua dalam memahami materi biologi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Bye, sampai ketemu lagi.